saudara-saudara? Iya, kita ketemu lagi. Oke. Langsung buka pada laptop saudara. Iya. Silakan Jeff. Silakan Oki. Tampilkan di layar judul daripada khotbah saya malam hari ini. Terus berikutnya. Iya, judulnya saya ambil dari bahasa Inggris ya. To be or not to be Judas Iskariot. Katakan bersama-sama. To be or not to be Judas Iskariot. Ya, kalau saudara enggak ngerti iku apa maksudnya ya, saya jelaskan ya. Karena latar belakang saya sastra Inggris, kalau saya enggak salah, saya pernah belajar tentang kalimat ini dari buku William Shakespeare. Ya, saya ambil istilah Indonesianya adalah apakah hari ini kita diperhadapkan pada pilihan, apakah kita mau menjadi seperti Yudas Iskariot, ataukah kita tidak mau memilih menjadi seperti Yudas Iskariot? Ya, coba tanya kanan kiri saudara, tanya, kamu mau seperti Yudas Iskariot atau enggak mau seperti Yudas Iskariot? Iya, saya harap jawabannya yang nomor 2 ya, nomor 2. Oke, iya, di situ Anda lihat bahwa di belakang screen saya itu gambarnya apa saudara-saudara? Uang, ya kan, siapa yang di sini enggak tahu gambarnya di belakangnya? Wah, berarti saudara nggak pernah ke Amerika dong. Iya. Kalau saudara melihat Yudas Iskariot, kalau misalnya saya nyebutin Yudas Iskariot, nama Yudas Iskariot, apa yang pertama kali terbayang dalam pikiran saudara? Siapakah, bagaimanakah kesan pertama saudara tentang Yudas Iskariot? Kira-kira apa yang langsung melintas dalam pikiran saudara tentang Yudas Iskariot? Orang yang baik? Murid yang setia? Tidak? Apa yang terbayang ketika saya menyebutkan nama Yudas Iskariot pertama kali? Apa? Uang, ya kan? Dia tergoda dengan uang untuk mencuri uang kas yang dipegang, yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan ke-6. Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan ke-6. Kalau saudara membawa Alkitab saudara, silakan dibuka bersama dengan saya. Apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ketika Yesus masih hidup? 12. Iya, saya baca ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang keenam. Hal itu dikatakannya bukan karena ia, Yudas Iskariot, memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia, Yudas Iskariot, adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ketika saya menyebutkan nama Yudas Iskariot, maka Anda sudah tahu, hafal semua ayat mengenai Yudas Iskariot. Dia dikenal bukan saja sebagai seorang pengkhianat, dia menjual Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajanya hanya dengan 30 keping perak. Kalau dinominasikan dengan uang sekarang, itu kurang lebih cuma 30 dolar US dollar, saudara-saudara. Sangat murah sekali, ya kan? Kemudian Yudas Iskariot juga dikenal sebagai seorang yang munafik, seorang yang penipu, orang yang serakah, orang yang selalu mata duitan, yang ada di matanya selalu Benjamin Franklin gitu ya kayaknya ya. Ya, jadi malam hari ini saya mau mengajak saudara dan saya belajar bagaimana supaya kita tidak berakhir hidup kita seperti Yudas Iskariot. Karena kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, Yudas Iskariot akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bermain lompat tali, tapi bukan dengan kakinya dia lompat, tapi dengan lehernya dia lompat. Ya, saudara tahu ya yang saya maksud. Dia akhirnya menggantung diri di atas sebuah pohon. Ya, jadi malam hari ini saya mau mengajak saudara dan saya sekalian untuk belajar bagaimana kita bisa menghandle keuangan kita, bagaimana kita bisa mengelola keuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik keuangan kita pribadi maupun keuangan yang mungkin orang lain percayakan kepada hidup saudara, seperti saudara bekerja di sebuah pabrik, bekerja di sebuah toko. Saya akan memberikan jurus 3H, 3 kunci. Kalau dulu, kalau beberapa waktu mungkin Pak Lukas sudah memberikan jurus 3B, ya kan, masih ingat kepada orang-orang yang masih jomblo, yang masih single, ya kan, yang nggak punya gandengan. Jurusnya 3B, masih ingat saudara-saudara 3B apa? Berdoa. B yang kedua? Berusaha. B yang ketiga? Bercerminlah. Ditambahin B yang keempat apa?
Bertobatlah. Sekarang itu jurus 3B untuk orang jomblo. Sekarang saya akan memberikan kepada saudara jurus 3H. Katakan jurus 3H. Apa itu saja 3H? Mari kita pelajari bagaimana kita bisa mengalami yang namanya financial breakthrough. Katakan financial breakthrough. Sekarang mari perhatikan H yang pertama, tidak ada di dalam screen saudara. Saya barusan menemukan sore hari ini. H yang pertama adalah hidup dalam prioritas yang benar. Katakan hidup dalam prioritas yang benar. Mari kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Ayatnya masih tetap sama, oke. Cuman judul poinnya saya rubah dalam bahasa Indonesia. Matius pasal 6 ayat 33. Silakan ditampilkan. Kalau saudara membawa Alkitab, saudara bisa membuka dan membaca bersama dengan saya. Matius 6 ayat 33. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin semua orang di sini sudah ngerti ya kan, ayat ini sudah hafal di luar kepala. Carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi berapa banyak orang Kristen itu meskipun kenal, hafal ayat ini, tidak pernah atau jarang mengalami yang namanya breakthrough dalam soal keuangan. Betul saudara-saudara? Berapa banyak orang Kristen di sini bahkan tenggelam dari satu lubang hutang, kemudian tutup dan gali lubang hutang yang lain, demikian pula seterusnya dan selama-lamanya. Saya mau menghentikan apa yang dinamakan dengan jerat hutang pada malam hari ini, dan saya mau setiap kita mengalami yang namanya terobosan dalam soal keuangan. Berapa banyak di sini mau mengalami terobosan dalam soal keuangan, ya kan? Jadi kunci yang pertama, kita harus hidup dalam prioritas yang benar. Katakan bersama-sama, saya harus hidup dalam prioritas yang benar. Saya harus hidup dalam prioritas yang benar. Ya, mungkin saudara pernah tahu ya satu ayat yang berkata bahwa seorang hamba tidak bisa melayani dua tuan, betul ya? Seorang hamba tidak bisa melayani dua tuan. Karena apa akibatnya? Kalau dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita melayani dua tuan, maka kita bisa mengasihi tuan yang satu, kita bisa membenci tuan yang lain. Anda tahu siapa dua tuan yang dimaksudkan? Kalau engkau dan saya mau mengikuti Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Tapi engkau tidak bisa melepaskan yang namanya tuan yang lain yang disebut dengan mamon. Katakan bersama-sama mamon. Mamon dalam bahasa aslinya itu adalah tuan atau Allah dari uang, God of money. Jadi uang itu bisa menjadi saingan daripada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Iya, saya akan memberikan contoh ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bisa menetapkan prioritas yang benar dalam hidup ini. Misalnya Anda sudah tahu, Anda terima income, Anda terima gajian mungkin sebulan sekali, Anda mungkin terima gajian 2 minggu sekali, atau yang sebulan 1 minggu 1 kali. Mari kita mungkin sudah tahu prioritas yang utama apa? Bayar perpuluhan, ya kan, kembalikan 10%, karena hasil kerja saudara itu hasil income, bukan usaha kita, tapi merupakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi prioritas yang pertama adalah kembalikan 10% milik Tuhan. Melalui siapa? Bukan melalui orang miskin, tetapi kembalikan melalui gereja lokal, di mana saudara digembalakan, di mana saudara menerima makanan rohani setiap minggu, sehingga saudara dikuatkan manusia rohnya. Kemudian apalagi? Prioritas yang kedua, saudara harus memenuhi apa yang dinamakan kewajiban yang setiap bulan memang harus dikeluarkan. Contohnya, kalau saudara mempunyai cicilan rumah, saudara harus bayar cicilan rumah. Kalau saudara punya cicilan mobil, saudara harus bayar cicilan mobil. Kalau saudara misalnya masih harus support orang tua, supportlah orang tua, dan juga membayar utility bills dan sebagainya. Ya kan. Kemudian ada lagi prioritas yang nomor 3, misalnya kebutuhan sehari-hari, makanan, pakaian, kemudian sepatu dan lain-lain, ya kan. Baru yang keempat, yang terakhir, itu adalah prioritas yang paling kecil. Katakan prioritas yang paling kecil. Itu apa? Kebutuhan luxurious thing, kebutuhan sesuatu yang mewah, misalnya vacation ke luar negeri, kemudian liburan ke Bahamas, liburan ke Florida, liburan ke Indonesia, hobi, tapi hobinya adalah koleksi mobil mewah, koleksi mobil Porsche, ya kan.
Kalau saudara dan saya tidak bisa mengatur yang namanya prioritas yang benar dalam hidup ini, maka setiap saudara meskipun percaya Tuhan Yesus nggak akan mengalami financial breakthrough. Yang setuju katakan amin. Coba saudara kalau punya gaji 1.000 dalam sebulan, kemudian saudara hobinya itu adalah selalu vacation ke Florida, harus vacation setahun sekali ke Florida. Bayangin kalau gajian saudara 1.000 dalam sebulan. Kemudian vacation itu saudara jadikan prioritas yang nomor 1. Prioritas yang lain-lainnya itu ada di bawah-bawah semua. Bayar rumah, bayar cicilan, mobil, kemudian bayar utility bill. Anda taruh sebagai yang nomor 9, nomor 10. Apa jadinya dalam keuangan kita? Meskipun saudara baca firman tiap hari, meskipun saudara doa puasa, kalau saudara dan saya tidak menempatkan prioritas yang benar dalam hidup ini, maka tidak akan mengalami yang namanya breakthrough dalam soal keuangan. Yang setuju katakan amin. Ya, saya akan memberikan sebuah cerita mengenai menetapkan prioritas. Suatu hari ada seorang penjaga mercusuar. Anda tahu ya, penjaga mercusuar di tepi pantai, tiap hari itu dia berdiri di atas bangunan mercusuar yang tinggi. Dia itu kerjanya apa? Dia kerjanya selalu menyalakan lampu di mercusuar itu untuk memberikan tuntunan kepada kapal-kapal yang sedang mau mendarat masuk ke dalam pantai, ya kan? Terutama kalau awan gelap, terutama kalau tidak ada bulan, tidak ada cahaya bulan, tidak ada cahaya bintang, maka kapal-kapal itu butuh yang namanya tuntunan dari lampu mercusuar. Suatu hari bapak ini diberikan oleh atasannya persediaan minyak yang cukup 30 galon, misalnya satu hari butuh 1 galon untuk menghidupkan lampu mercusuar itu. Dia diberikan oleh atasannya jatah lampu minyak sebanyak 30 galon, 31 lah maksimal, untuk menghidupi lampu mercusuar selama sebulan penuh, 1 hari 1 galon. Kemudian bapak ini mulai rajin menjalankan tugasnya, seminggu, 2 minggu. Tiba-tiba pertengahan bulan ada seorang yang datang kepada bapak ini, seorang ibu, dia menangis ibu ini. Bapak tolong aku, karena aku tidak punya uang, maka lampu di rumahku mati semua. Maka aku butuh yang namanya minyak pak, aku nggak punya uang sama sekali. Kalau nggak ada minyak, maka lampu di rumah akan padam semua, sehingga anak-anak saya nggak bisa bikin PR. Besok padahal mau ujian, banyak PR. Maka hati bapak ini penjaga mercusuar, karena dia seorang yang baik hati, maka dia mau memberikan lampu persediaan minyak persediaannya itu 1 galon kepada ibu ini. Ibu ini pulang dengan sukacita, terima kasih pak, bapak seorang yang baik sekali. Kemudian beberapa hari berikutnya ada lagi seorang bapak tua yang datang mendatangi penjaga mercusuar ini. Bapak ini sambil keringat dingin dia berkata, bapak tolongin saya, karena saya ini di lay off beberapa minggu, saya nggak punya uang untuk beli minyak untuk menghidupkan lampu di rumah saya. Anak-anak saya dan istri saya semuanya kedinginan, semuanya sakit. Tolong pak, tolong sharekan minyak yang bapak punya itu. Kemudian bapak ini karena tergerak belas kasih, kemudian dikasih lagi beberapa galon kepada bapak itu. Bapak yang terima minyak itu pulang dengan sukacita. Kemudian beberapa hari kemudian ada lagi datang seorang nenek-nenek tua. Nenek ini dengan bergemetaran, dengan membawa tongkatnya, dia berkata, pak tolong pak, saya nggak sempat ke pasar hari ini untuk beli minyak. Karena apa? Karena saya sakit beberapa hari. Tolong pak, tolong, saya nggak punya minyak persediaan sama sekali di rumah untuk masak, untuk menyalakan heater dan sebagainya. Maka penjaga mercusuar sekali lagi tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang malang. Dia memberikan beberapa minyak persediaannya kepada nenek itu. Beberapa hari kemudian ada seorang kakek yang buta, dengan tertati-tati dia pergi ke penjaga mercusuar. Tolong pak, saya buta, saya nggak punya orang yang bisa menuntun saya, nuntun ke pasar beli minyak. Hanya penjaga mercusuar sekali lagi, dia kasihan, dia kasih lagi minyaknya kepada kakek yang buta itu. Kemudian yang terakhir, ada seorang anak yang timpang. Pak, om, tolong om, saya timpang kakinya. Kalau saya ke pasar jauh sekali, paling dekat dengan mercusuar bapak. Tolong berikan kepada saya minyak untuk saya bisa menghidupi lampu di rumah saya. Akhirnya bapak itu penjaga mercusuar membagikan lagi minyaknya kepada anak yang timpang itu. Apa yang terjadi saudara tahu? Pada menjelang akhir bulan, kurang 2 hari menjelang akhir bulan, kemudian tiba-tiba ada badai, ada topan yang menerpa, kemudian ada 2 kapal itu karena badai mereka tidak bisa melihat jalan menuju ke pantai. Tetapi apa yang terjadi ketika penjaga mercusuar ini mau menyalakan lampunya, dia baru menyadari karena dia memberikan
karena belas kasihan kepada orang-orang yang memerlukan itu. Ternyata persediaannya itu habis ludes sama sekali. Jadi dia hanya dengan melambai-lambai, hoi kapten kapal, awas ada karang besar sebelum di depan pantai ini. Tetapi suaranya tidak bisa sampai kepada kapal itu karena suara ombak yang lebih besar daripada suara penjaga mercusuar. Saudara tahu apa akhir dari cerita ini? Akhirnya 2 kapal besar itu hanya menerpa ombak, menerpa karang, akhirnya tenggelam dan mengakibatkan 300 jiwa mati seketika. Akhirnya oleh pengadilan, penjaga mercusuar ini diajukan kepada sidang pengadilan. Ketika dia menghadap kepada hakim, dia tertunduk kepala dengan sedih, dia berkata, maaf Pak Hakim, itu salah saya yang tidak berhati-hati. Kemudian Pak Hakim yang adil itu memberikan satu nasihat yang sangat bijaksana kepada penjaga mercusuar ini. Dia berkata, saya tahu Bapak orang yang berhati mulia, saya tahu Bapak orang yang berhati lembut, suka menolong orang lain yang kesusahan. Tapi perhatikan, ketika Bapak di-hire pertama kali untuk menjadi penjaga mercusuar, apakah Bapak itu harus memiliki pekerjaan, harus menolong orang-orang tetangga-tetangga di sekitar Bapak yang kekurangan minyak? Tidak kan? Apa ketika pertama kali Bapak di-hire, dipekerjakan sebagai penjaga mercusuar? Apa tujuan pertama kali yang harus Bapak lakukan? Pekerjaan utama Bapak apa? Kemudian Bapak itu tertunduk lemas, dia berkata, saya tahu tujuan pekerjaan saya utama dipekerjakan sebagai penjaga mercusuar adalah saya harus menjaga bahwa lampu di mercusuar itu harus hidup terus-menerus 24 jam selama 1 bulan penuh. Anda sudah tahu, mungkin Anda tahu bahwa pekerjaan utama Anda adalah harus menghidupkan lampu mercusuar. Memang menolong orang lain itu memang hal yang penting juga, tetapi kita harus mengetahui prioritas apa, prioritas mana yang di dalam hidup ini yang harus dikerjakan lebih dulu, dan prioritas-prioritas lain yang masih bisa dikesampingkan. Ya, mari yang mendapatkan berkat dari cerita ini berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, kalau Anda dan saya mau mengalami yang namanya breakthrough dalam soal keuangan, mari kita hidup dalam prioritas yang benar. Katakan bersama-sama, saya harus hidup dalam prioritas yang benar. Saudara di sini mungkin pernah dengar ya yang istilahnya namanya IRA, ya kan, kalau saudara kerja. IRA itu adalah singkatannya Individual Retirement Account. Artinya kalau saudara kerja, maka perusahaan itu akan nawarin, Anda mau nggak gabung dengan IRA, dipotong sebagian dari gaji saudara. Tujuannya apa? Untuk membangun supaya saudara punya dana kalau saudara pensiun dari pekerjaan, betul? Tetapi saya mau memberitahukan di sini, kalau kita hanya membangun individual, hanya membangun dana untuk diri kita sendiri, maka itu tidaklah memberikan dampak yang besar kepada orang di sekitar kita dibanding kita membangun yang namanya GRA. Ya bukan GR ya kan, GRA. Singkatannya apa? God's Retirement Account. Artinya kita membangun dana hidup kita bukan dari income kita sendiri, tapi bagaimana kita menggantungkan hidup kita. Kita bergantung kepada tangan Tuhan yang penuh belas kasihan pada hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Apa bedanya IRA dengan GRA? Kalau IRA mungkin saudara gaji saudara dipotong, saudara tabung. Gaji saudara dipotong, saudara tabung. Bagus, saya tidak menentang adanya orang yang ikut dalam IRA. Tapi kalau saudara mau lebih lagi yang masuk dalam namanya GRA, God's Retirement Account, itu bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita menginvestasikan seperti yang kita baca dalam Matius 6:33. Carilah dahulu, kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita memutuskan bahwa kita tidak lagi mau mengumpulkan harta duniawi untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita belajar untuk melayani Tuhan. Kita belajar menyenangkan hati Raja segala raja. Lihat bahwa berkat Tuhan akan dicurahkan dengan melimpah dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pada zaman dulu ya di Afrika, ketika waktu itu negara itu masih terbelakang, orang-orang Kristen di Afrika tidak memiliki sebuah gedung gereja seperti kita sekarang ini. Jadi kalau mereka mau berdoa, mereka mau menyembah Tuhan, mereka nggak bisa duduk di kursi, ada AC, ada heater seperti yang saudara dan saya lakukan hari ini. Jadi apa yang dilakukan orang Kristen Afrika zaman dulu? Mereka akan cari sebuah bukit
Ya, sebuah bukit yang ada padang rumputnya, kemudian mereka akan duduk. Misalnya saya mau duduk di sini, di daerah padang rumput sini. Kemudian Lydia duduk di sebelah kanan saya 1 meter. Kemudian Pak Lukas duduk agak lebih jauh di sebelah kiri saya 2 meter. Kemudian siapa lagi? Misalnya Hendra duduk di atas bukit, ya kan. Kemudian siapa lagi? Verina duduk di belakang, kira-kira 5 meter di sana. Semua orang akan duduk di atas padang bukit itu untuk berdoa, nyembah Tuhan. Dan karena mereka melakukannya dengan rutin, mereka melakukan setiap hari, lama-lama mereka kenal. Oh, Lydia ini datangnya jam 5 pagi, ya kan, Pak Lukas jam 4 pagi. Kemudian Hendra jam 12 siang. Oh enggak ya Hendra ya. Mereka kenal siapa-siapa yang datang berdoa gitu dengan rutin. Kemudian suatu ketika mereka itu melihat, loh Hendra kok enggak ada lagi ya, kok enggak datang. Mereka akan segera tahu, kemudian akan cari Hendra di rumahnya, ketok. Hendra, kenapa kamu kok enggak doa lagi? Kenapa? Kamu ada persoalan apa? Gitu kan. Hendranya buka pintu, oh ya saya ada persoalan ini. Kemudian mereka saling mendoakan, saling membackup, saling hidup seperti zaman rasul-rasul. Bagaimana pertanyaannya sekarang? Bagaimana orang-orang Kristen zaman dulu di Afrika bisa tahu kalau ada beberapa saudara-saudarinya enggak datang berdoa lagi? Saudara bisa tahu enggak? Gimana caranya? Caranya adalah ketika mereka selalu sering duduk di tempat yang sama setiap hari, setiap jam, maka rumput-rumput yang tadinya tinggi-tinggi, ilalang itu, ketika sudah saudara dudukin, lama-lama rumputnya patah, ya kan. Lama-lama rumputnya patah, kemudian ada marknya bundaran itu, kemudian akhirnya tanahnya itu rumputnya mulai kering, ya kan, rumputnya nggak tumbuh lagi, ya. Jadi ketika mereka lihat, loh ternyata yang tadinya rumputnya yang didudukin sama David di sana, loh kok rumputnya sudah nggak patah-patah lagi ya, tapi rumputnya tumbuh lagi, panjang-panjang lagi. Berarti apa? Berarti David sudah lama nggak doa, berarti David sudah lama nggak pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Jadi itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen pada waktu zaman dulu di Afrika. Sekarang tanya kanan kiri, sudah berapa lama rumputmu kau biarkan tumbuh panjang? Iya, artinya sudah berapa lama engkau enggak duduk untuk diam doa di sana? Ya, jadi itu satu ungkapan yang khas, ekspresi yang khas di zaman dulu itu. Kalau mereka menegur seseorang di Afrika, berapa lama engkau sudah biarkan rumputmu tumbuh panjang? Berarti sudah enggak doa lagi. Ya, jadi kunci yang pertama, hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam soal keuangan? Itu kita harus hidup di dalam prioritas yang benar. Katakan, saya harus hidup dalam prioritas yang benar. Sekarang kunci H yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami terobosan dalam soal keuangan? H yang kedua adalah hindari hutang. Katakan bersama-sama, hindari hutang. Sedapat mungkin hindari hutang, ya. Ayatnya di dalam Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7. Hindari hutang sedapat mungkin. Amsal 22 ayat 7. Lihat, orang kaya menguasai orang miskin. Yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ini adalah suatu fakta, bukan saja berlaku pada zaman Alkitab, tapi bahkan pada zaman saat ini. Betul apa betul? Orang yang berhutang jadi budak dari orang yang menghutangi. Ada sebuah ayat yang lain di dalam Alkitab berkata bahwa seorang yang benar, yaitu saya katakan a good man, orang yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, itu meninggalkan warisan, inheritance untuk anak-anaknya dan anak-anak dari anak-anaknya. Jadi berapa banyak di sini yang menyebut diri orang benar? Gak ada yang menyebut diri orang benar. Kalau Anda menyebut dirimu orang benar, Anda harus meninggalkan apa? Meninggalkan hutang atau meninggalkan warisan? Meninggalkan warisan, ya kan? Jadi kalau saudara selama ini hidupmu itu hanya meninggalkan hutang sama istri, hutang kepada anak-anak untuk bayar, untuk melunasin, hutang sama tetangga, kira-kira hidupmu benar apa enggak benar? Enggak benar, saudara-saudara. Ada sebuah saran yang sungguh baik yang diberikan oleh banker dari gereja ini. Seorang banker itu berkata bahwa hutang yang sehat adalah kalau hutang saudara dan saya itu hanya memakan 31% sampai maksimal 33%. Artinya hutang yang sehat itu hanya memakan 1/3 dari income saudara. Misalnya income kita adalah 1.200 sebulan. Maka hutang yang sehat kalau saudara hanya memiliki
$400 ya kan, Anda masih punya saving $800. Tapi kalau hutang saudara, hutang itu apa? Maksudnya hutang kredit card, cicilan rumah, hutang sama pendawa, hutang sama Sri Kandi, ya kan, hutang sama Betani Cafe, ya kan. Di total ternyata hutangnya $600. Berarti itu tidak sehat saudara-saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Bukan lari pulang ke Indonesia, tapi lunasi hutang saudara. Amin saudara-saudara. Banyak orang setelah hutang sana, hutang sini, hutang sana, pindah negara ya kan. Pindah ke Jepang, pindah ke Afrika ya kan. Itu bukan orang yang benar kalau kita mewariskan hutang pada anak-anak. Memang di negara ini pemerintah melalui sistemnya, saya tidak menentang pemerintah Amerika, mereka itu sungguh memberi semangat kepada setiap orang untuk membangun credit score ya kan. Good credit score itu bisa dibangun melalui kredit card, melalui kredit payment, misalnya melalui house mortgage, cicilan rumah, cicilan mobil, pembayaran kredit card dan sebagainya. Tapi seringkali sistem yang bagus dari pemerintah ini disalahgunakan atau memancing kepada orang-orang yang tidak memiliki penguasaan diri, pengendalian diri untuk memakai uang itu lebih besar pasak daripada tiang, betul ya? Lebih besar pasak daripada tiang, betul ya. Misalnya kalau saudara ini income-nya $1.000 lagi ya kan. Tapi karena saudara bisa nge-apply kredit card dengan gampang di negara ini, punya 5 kredit card Amex, kemudian Citibank, Visa, Master dan sebagainya. Maka saudara mulai gesek apalagi summer sale ini di Macy lagi sale ya kan, on sale. Kemudian tas LV lagi sale di King Prussia. Ya kan, LV nggak pernah sale ya, tas Gucci lagi sale, gesek terus. Tiba-tiba pada akhir bulan terjadilah sign and wonder. Pada waktu gesek-gesek tinggal sign, tanda tangan. Begitu terima tagihan akhir bulan, wonder, wah ternyata hutangnya adalah $4.000. Kemudian apa yang saudara lakukan? Karena gaji cuma $1.000, akhirnya saudara hanya bayar cicilan 5 kartu kredit card, minimum payment $4.000, minimum paymentnya kan cuma $40 ya kan, udah $40. Tapi berapa banyak orang yang terjerat dengan hutang kredit card dan mereka bertahun-tahun nggak bisa melunasi, karena saudara tahu hutang kredit card itu bunganya setahun ya, ada yang 12%, ada yang 24%, ada yang 36%. Jadi kalau saudara cuma membayar minimum payment, berapa tahun saudara bisa melunaskan hutang $4.000? Ada survei mengatakan kalau hutang kita $1.500 kredit card, Anda hanya bayar minimum payment $15, itu berhasil dilunasi dalam waktu 15 tahun dari sekarang. Katakan 15 tahun. Jadi kalau saudara umur 75 itu mudah-mudahan saudara belum koid ya kan, meninggalkan warisan hutang pada anak cucu kita ya kan. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya saudara punya hutang kredit card? Kalau bagi keluarga kami ya, kalau saya punya kredit card enggak banyak-banyak, saya cuma punya 2 kredit card. Kemudian saya kalau memakai kredit card misalnya 1 bulan $1.000, maka pada akhir bulan ketika saya terima tagihan itu langsung saya lunaskan, bayar cereng langsung. Itu yang namanya hutang kredit card yang sehat ya kan. Jadi berarti saudara punya dana yang cukup untuk mengcover hutang kredit card saudara. Berarti kalau saudara tidak punya pengendalian diri dalam memakai kredit card, apa yang saudara lakukan? Ambil gunting, kemudian gunting saja kartu kredit card, habis selesai ya kan. Karena orang bule ini suka pakai kredit card ya, tapi orang timur berkata cash is nice ya kan. Uang cash itu selalu nice saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara tidak punya pengendalian dalam pemakaian kredit card, gunting kredit card, pakai yang seadanya di kantong uang kas saudara. Kalau setelah dipotong pengeluaran dengan gaji $1.000, saudara hanya punya 200 yang tersisa, enjoy, beli Betani Cafe yang murah meriah, belanja di $1 shop, jangan malu ya kan. Saya aja masih beli di $1 shop ya kan. Sampai ada jemaat yang udah pulang di Indonesia, Bu Shirley ini ya, dari dulu sejak pertama datang di Amerika sampai sekarang enggak pernah lepas, selalu belanja di $1. So what, saya bilang, saya nggak malu kok, kamu yang malu ya kan. Belanja sepadanan dengan penghasilan kita. Kalau $200 sudah habis nih, masih tanggal 25 Juli udah habis. Apa yang mesti dilakukan? Ya udah pulang rumah, kancing pintu, udah enggak usah keluar-keluar saudara-saudara. Nunggu bulan depan sampai saudara terima gajian lagi. Itu yang saya lakukan saudara-saudara. Kemudian apa lagi?
Kalau misalnya saudara bayar cicilan rumah, cicilan mobil, antara cicilan mobil dengan cicilan rumah itu saya katakan cicilan rumah yang paling penting ya kan. Cicilan mobil, cicilan rumah kalau memang nggak dibayar memang bisa akhirnya pihak bank menyita mobil dan menyita menyita rumah kita. Tapi antara cicilan rumah dengan cicilan mobil itu lebih berharga cicilan rumah karena apa? Karena kalau saudara menyicil rumah bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama itu misalnya cicilan rumah saudara $1.000, maka tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama itu prinsipal utang pokok saudara itu adalah $100, $900 itu adalah interestnya. Jadi saya anjurkan bagi orang-orang yang mempunyai cicilan rumah, kalau saudara membayar jangan minimum payment, tapi tambahlah $50. $50 ya mungkin saudara ikat pinggang, nggak belanja Messi lah, tahan-tahan ya kan, makan di rumah saja, nggak usah di Chinatown. Dengan Anda menambahkan $50 tiap bulan, maka utang saudara nggak akan lagi 30 tahun. Kalau prinsipal $100 Anda tambahkan $50 berarti sudah separuhnya kan, itu bisa mengkat hutang rumah saudara jadi 15 tahun. Percaya nggak saudara-saudara? Iya. Puji Tuhan, selama 16 tahun tinggal di negara ini, saya menerapkan prinsip-prinsip ini dan juga karena berkat Tuhan saya sudah berhasil melunaskan 2 mobil, yaitu mobil Green Hornet yang ditabrakkan Lydia. Yang mobil kedua adalah mobil Nissan Armada. Saya sudah melunaskan rumah yang di Pesyang. Kemudian dengan berkat Tuhan nanti kita akan berhasil melunaskan gedung gereja ini. Karena apa? Karena saya belajar mendisiplin diri. Saya melihat bahwa kalau orang hidup dengan hutang itu sungguh tidak enak. Karena itu hutang itu jadi prioritas utama saya untuk saya kalau bisa hutang ini cepat selesai. Kalau bisa hutang ini cepat selesai. Makanya saudara tahu di gereja ini ya, kalau saya yang bagian striknya, Pak Lukas yang bagian los-losannya ya. Kalau saudara ada mengajukan proposal ini, terutama yang mahal-mahal kayak Oki ya, ganti lampu, ganti sound system 40.000, 80.000, saya bilang no way, tahan dulu ya. Yang penting itu hutang gereja lunas. Kalau hutang gereja lunas mau apa aja Ki tak belikan, ya kan? Mau mobil Mercedes tak belikan, enggak apa-apa, ya kan? Iya. Jadi itu kuncinya. Kemudian apalagi dalam soal pekerjaan, prinsipnya itu apa sih? Kalau kita itu mau menghindari hutang, prinsipnya tuh gampang. Prinsipnya itu memperkecil hutang, memperbesar penghasilan, ya kan? Memperkecil hutang yang pengeluaran, memperbesar penghasilan. Saya mau kasih tips buat saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kerja, saya tahu, saya sendiri juga pernah kerja. Mungkin bos saudara itu bencekno, teman-teman kerja bencekno, ya kan? Itu enggak ada yang sempurna. Bertahan sampai saudara dapat batu loncatan pekerjaan yang lebih baik, ya kan? Selama saudara selama saudara belum dapat batu loncatan pekerjaan yang baru, jangan pernah berhenti. Itu prinsip saya, tetap membandel. Pokoknya saya kerja, pokoknya selama saya nggak dipecat, saya nggak mau berhenti. Itu yang jadi prinsip saya. Saudara tahu, saya sebagai istri gembala, saya memang tidak terima gaji dari gereja ini. Tapi bukan berarti saya ini hidup lontang-lantung, shopping terus, hidup itu berfoya-foya. Enggak, saya enggak mau membuang waktu dalam hidup saya. Saya cari kerjaan apa yang bisa saya lakukan dari rumah. Sambil jaga anak, sambil nyiapin khotbah, sambil nampingin suami untuk konseling orang, ngunjungin orang-orang sakit di rumah sakit. Apa yang bisa saya lakukan di rumah, saya kerjakan. Salah satunya ya, saya juga menerima penerjemahan. Kemudian saya juga punya yang lain-lain. Kalau saudara mau tahu, saya bisa ketemu dengan saya setelah ini. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Untuk memperkecil hutang, memperbesar penghasilan, memperbesar income, ya kan? Mari yang kerja jangan berhenti kalau nggak dipecat. Berikan salam kanan kiri. Jangan berhenti kalau nggak dipecat, ya kan? Tapi juga jangan cari gara-gara supaya cepat dipecat, ya kan? Saudara mungkin saudara udah bosan dengan kerjaan, saudara cari gara-gara piring dipecahin, ya kan? Kemudian coklat diludahin supaya dipecat, ya nggak boleh gitu. Selain mempertahankan pekerjaan, sumber income kita, saya anjurkan mari kita cari lagi namanya pekerjaan sampingan, ya kan, side job.
itu ada istilahnya tuh multiple job. Bagus nggak multiple job? Jadi kalau keran job yang satu terkunci, kalau misalnya saudara di layoff, kalau saudara punya side job, Anda masih punya income dari yang kecil-kecil lainnya lagi. Yang setuju katakan amin. Itu yang saya lakukan. Suami saya digaji dengan gereja ini, tapi saya berusaha menciptakan side job yang saya bisa sesuai dengan skill saya. Side job apa saja yang kita bisa lakukan? Mungkin saudara kerja di pabrik, mungkin saudara kerjaan utamanya di toko, ya kan? Saudara kan enggak kerja di toko 7 hari 7 malam, ya kan? Saudara 5 hari, mungkin 6 hari. Kemudian apa yang dilakukan waktu luang? Kalau saudara bisa masak, masaklah, jualah, ya kan? Di Batana Cafe, telepon teman. Kemudian apalagi? Kalau saudara misalnya punya kesabaran untuk terima titipan anak, ya terimalah titipan anak. Itu merupakan side job. Kalau saudara senang menyanyi, mungkin saudara bisa menggubah sebuah lagu, saudara rekam suara saudara sendiri, kemudian saudara perbanyak kaset saudara sendiri, saudara jual, ya kan. Titip di Betani Cafe, ya kan. Kalau saudara suka ngomong, daripada gosip, tulis buku, ya kan. Inilah cerita riwayat hidupku di Philadelphia. Kemudian cetak sendiri bukunya, fotokopi, perbanyak jual, ya kan. Masukkan ke toko buku. Itu adalah side job. Belajar berpikir dengan kreatif. Belajar untuk membuka pikiran saudara ini dengan lebar. Ada banyak side job yang bisa dikerjakan. Misalnya bantuin motong rumput tetangga, jalanin anjingnya tetangga. Loh itu kan side job, ya kan. Dibayarin loh di New York, ya kan. Jagain anjingnya orang, ngajakin jalan, ya kan. Ya, coba berpikir dengan kreatif saudara-saudara. Atau saudara mungkin bisa membuka toko online di komputer. Saudara kulakan yang murah-murah, dijual lagi, ya kan. Ada orang-orang itu yang orang Amerika itu yang nggak punya waktu untuk shopping. Jadilah secret shopper, ya kan. Mungkin mereka harus kerja terus-terusan, mereka nggak tahu di mana-mana barang murah. Saudara yang bantu mereka cariin barang murah, jual lagi ke mereka, ambil profitnya, ya kan. Itu adalah side job yang bisa membuat kita memiliki penghasilan yang bisa lagi untuk menopang penghasilan utama saudara, ya. Jadi kunci H yang kedua adalah hindari hutang. Katakan hindari hutang. Kemudian prinsip H yang ketiga, yang terakhir adalah hidup berpadanan dengan penghasilan kita. Hidup berpadanan dengan penghasilan kita. H yang ketiga adalah hidup berpadanan dengan penghasilan kita. Ayatnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 13. Filipi 4, 11 sampai dengan 13, kita harus hidup berpadanan dengan penghasilan kita. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Sekarang kuncinya bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan penghasilan kita. 1 Timotius berkata, ya, karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Uang bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau hatimu sudah melekat pada uang dan engkau sudah mulai menganggap uang itu sebagai nomor 1, sebagai Tuhan, maka itu adalah yang menjadi sumber segala kejahatan. Oleh karena mengejar uang, beberapa orang itu mulai menjauh dari iman mereka, mulai menyiksa diri dengan berbagai macam kesukaran-kesukaran. Anda kalau pernah lihat acara TV Fear Factor, ya, berapa banyak orang di Amerika itu bersedia makan yang namanya cacing, makan yang namanya kalajengking, makan kecoa hidup hanya untuk dapat berapa? Fear Factor $50,000. Ada sebuah buku yang lain yang ditulis oleh orang Amerika di sini. Bukunya itu berjudul Are You Normal About Money? Apakah kamu normal terhadap uang? Tanya kanan kiri. Are you normal or abnormal? Atau are you crazy about money? Di dalam buku itu, ya, dikatakan disurvei dari 100 orang, ya, 21% 21 orang bersedia menelan cacing hidup-hidup hanya dikasih uang $300. Siapa di sini?
Mau $300 saya kasih malam ini, nelen cacing. Yang lebih parah, 59%, 59 orang bersedia untuk dapetin uang $10.000. Mereka mau diapain? Mereka mau digundulin kepalanya. Kalau ini gampang ya, Jeffrey saya ajukan deh. Saya jagoin Jeffrey. Ya, $10.000 digundulin kepalanya. Kemudian yang parah adalah 60%, 60 orang bersedia melakukan tidur istilahnya itu one night stand. Istilahnya di sini tuh one night stand kalau saudara ngerti ya. Mereka tuh bersedia tidur dengan orang lain, bukan dengan pasangan suami atau istrinya, hanya untuk dapetin uang $1 juta. Mereka mau dibayar $1 juta semalam aja dipakai orang lain. Itu sangat-sangat mengerikan sekali di negara ini, dan ini adalah kenyataan. Ini adalah hasil dari survei. Kunci bagaimana kita bisa hidup berpadanan dengan penghasilan adalah jangan pernah hidup berkompetisi dengan orang lain. Katakan, jangan pernah hidup berkompetisi dengan orang lain. Contohnya, kalau saudara tiba-tiba di kampungmu, di kampung Morris, wah ternyata Taci Eng itu baru ganti sofa. Tadinya sofanya yang jelek dibuang, ganti sofa kulit Messi ya kan, $8.000. Ayo Pak, jangan mau kalah Pak, kita beli $12.000 sofa supaya terkenal di kampung Morris. Keluarga Kusuma adalah keluarga yang terkaya. Oh enggak ya. Kemudian apalagi kalau saudara lihat tetanggamu baru ganti TV plasma dari 50 inci ganti 100 inci. Saudara manas-manasin suami. Ayo Pak, jangan mau kalah. Tetangga kita baru ganti TV 100 inci, kita ganti 200 inci ya kan. Sampai jebol dinding enggak apa-apa ya kan. Yang penting bisa dikenal sebagai orang yang paling kaya. Kalau orang selalu hidup dalam kompetisi dengan orang lain, maka hidup saudara, terutama hidup keuangan saudara akan ancur-ancuran, gak akan mengalami terobosan breakthrough. Ya, saya akan tutup dengan sebuah kisah ya. Di negara Indonesia sudah terpilih presiden baru ya, Jokowi ya, betul ya, udah final ya. Kemudian katanya dalam pemerintahan Jokowi tidak boleh lagi ada korupsi, tidak boleh lagi ada KKN, betul ya. Kemudian suatu hari ada seorang investor asing dari Jepang datang. Dia ini orangnya bego, nggak ngerti kalau sudah ada presiden baru, nggak ngerti kalau udah dihapus korupsi KKN dan sebagainya. Dia mau menangin tender pemerintah, proyek pemerintah, kemudian dia deketin pejabat pemerintah. Kemudian dia bilang, Mister, saya ini mau menangin tender proyek pemerintah, tolong kasih ke saya aja dong ya kan. Nanti Mister saya kasih mobil Porsche ya kan, mobil Porsche 1. Kemudian pejabatnya toleh kanan toleh kiri, wah jangan keras-keras ya kan. Soalnya ini sudah ganti presiden baru, ini udah diganti dengan Jokowi yang terkenal bersih, nggak boleh korupsi, nggak boleh KKN ya kan. Oh gitu ya, nggak boleh ya katanya orang Jepang, nggak boleh lagi ya ngasihin Mister mobil Porsche ya. Ya udah deh kalau gitu, saya nggak mau kasih ke Mister mobil Porsche, saya jual aja deh. Ini kan lagi summer sale, saya beli mobil Porsche di Jepang, harganya cuma $100. Mister mau beli nggak mobil Porsche dari saya dengan harga $100 karena summer sale. Oh, kemudian pejabat pemerintah, kalau gitu saya jabatan dulu dengan Mister ya kan, Nagato Arikusuma ya kan. Saya jabatan tangan dengan Mister ya kan. Kalau gitu saya mau beli, kalau harganya satu mobil Porsche $100, saya mau order 5 mobil Porsche ya kan. Itu kan bukan korupsi ya kan. Ini kacau saudara-saudara. Ya, jadi 3 kunci H bagaimana kita mengalami breakthrough dalam soal keuangan malam hari ini. Mari ucapkan bersama-sama. H yang pertama, belajar hidup dalam prioritas yang benar. H yang kedua, hindari hutang. H yang ketiga, hidup berpadanan dengan penghasilan kita. Ya, saya serahkan kepada Pak Lukas.